Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yemima Pabane, seorang analis tenaga kerja di Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kabupaten Manokwari Selatan. Saya sedang mengikuti pelatihan dasar CPNS yang dibimbing langsung oleh Coach Nur Kasana Latif SIP dan mentor Bapak Marinus Lambi SE. Di Dinas Sosial Pengendalian Penduduk mempunyai peranan dalam pembangunan yang sangat penting, yaitu sebagai garda terdepan penanganan masalah sosial, kemiskinan, disabilitas, anak terlantar, dan korban bencana. Melalui program pemberdayaan rehabilitas dan perlindungan sosial, serta memastikan tidak ada warga yang tertinggal dengan fokus pada pelayanan pendamping dan penguatan kapasitas masyarakat agar lebih mandiri dan sejahtera. Dinas Sosial bekerja melalui program seperti PKH, JKN, pembinaan PMKS, penyandang masalah kesejahteraan sosial, hingga penanganan bencana alam dengan tujuan mewujudkan keadilan sosial dan pengembangan berkelanjutan. Salah satu bentuk nyata melalui isu aktualisasi yang saya angkat yaitu optimalisasi penyaluran bantuan sosial modal usaha UMKM pondok untuk meningkatkan pendapatan kesejahteraan masyarakat. Kegiatan pertama, menyampaikan ide dan gagasan kepada pimpinan kepala dinas pentingnya pemberdayaan sosial masyarakat melalui bantuan sosial usaha ekonomi produktif pondok. Manfaat kegiatan, bantuan modal langsung meningkatkan pelaku UMKM untuk meningkatkan skala usaha mereka dengan pendapatan yang lebih tinggi. Keluarga dapat memenuhi kebutuhan dasar dengan lebih baik, termasuk gizi, pendidikan, dan akses kesehatan yang secara kolektif meningkatkan indeks pembangunan manusia yaitu IPM daerah Manokwari Selatan. Tahapan kegiatan pertama, konsultasi dengan mentor mengenai rencana pembentukan tim. Tujuan utama untuk kegiatan ini adalah untuk membahas langkah awal kegiatan yang mau disalurkan, yaitu bantuan sosial, sekaligus mendapatkan persetujuan, saran, dan petunjuk dalam menentukan struktur dan personel yang akan bertanggung jawab. Tahapan kegiatan kedua, melakukan rapat pembahasan petunjuk teknik pendataan dengan panitia bertujuan untuk menganalisis penerimaan manfaat. Kegiatan ini memberdayakan kelompok rentan atau berpenghasilan rendah untuk menjadi pelaku ekonomi mandiri, mengurangi ketergantungan pada bantuan eksternal jangka panjang. Tahapan kegiatan ketiga, penetapan tim oleh pimpinan dengan SPT, Surat Perintah Tugas Tim Pendataan Calon Penerima Manfaat. Bertujuan untuk membentuk tim secara khusus untuk melakukan verifikasi dan validasi langsung guna memastikan bantuan hanya diberikan kepada masyarakat yang benar-benar memenuhi kriteria. Tujuannya adalah minimalkan kesalahan data. Kegiatan kedua, pelaksanaan di lapangan. Manfaat kegiatan ini tidak hanya membangun fisik tetapi membangun fondasi kemandirian ekonomi masyarakat, mengubah pembangunan pola pikir masyarakat dari sekedar penerima bantuan menjadi pelaku usaha yang aktif dan mandiri. Tahapan pertama, kegiatan kedua, konsultasi dengan pimpinan dan mentor rencana pelaksanaan di lapangan. Hal ini bertujuan agar bantuan tidak hanya bersifat seremonial tetapi menjadi aset produktif jangka panjang. Menugaskan pendamping langsung khusus untuk melaporkan perkembangan usaha secara berkala melalui sistem pelaporan yang terintegritas. Tahapan kedua, kegiatan kedua, melakukan pendataan dan identifikasikan calon penerima manfaat secara langsung di lapangan. Bertujuan untuk mengidentifikasikan berfungsi sebagai pemutahiran data terbaru yang tidak tertangkap oleh database lama. Tahapan ketiga, bersama tim kerja melakukan penginputan data yang sudah dikumpulkan. Manfaat kegiatan, memudahkan penyimpanan dan pencarian data di masa depan melalui satu pintu sistem informasi. Dengan bekerja sama tim, volume data yang besar dapat diselesaikan dalam waktu singkat.
Tujuan kegiatan: memastikan data siap diolah untuk tahap selanjutnya dan melindungi kerahasiaan informasi pribadi calon penerima manfaat sesuai dengan standar perlindungan data. Kegiatan ketiga: koordinasi kepemimpinan atau mentor untuk membuat surat perintah SK penerimaan manfaat dan validasi data. Manfaat kegiatan: terciptanya keadilan bagi warga lain yang belum pernah mendapatkan bantuan sehingga distribusi bantuan menjadi lebih merata. Tahapan pertama: verifikasi data dan validasi data. Manfaat kegiatan: database memungkinkan penyaringan otomatis untuk memastikan bantuan hanya diberikan kepada warga yang memenuhi kriteria prasejahtera dan memiliki potensi usaha. Tahapan kedua: membuat undangan untuk penerima manfaat. Tujuan kegiatan: untuk dilakukan dengan mengedepankan etika dan kesatuan tanpa membedakan latar belakang, suku, atau agama. Petugas harus memastikan undangan sampai langsung ke tangan penerima manfaat meskipun berada di lokasi terpencil. Tahapan ketiga: mekanisme penyaluran penerimaan manfaat. Tujuan kegiatan: menentukan keluarga penerima manfaat (KPM) yang berhak menerima bantuan, pemantaan proses penyaluran dan dampak bantuan melalui mekanisme penyaluran lewat pihak Bank Papua. Dana masuk ke rekening KPM untuk dibelanjakan untuk kebutuhan menjadi bahan pangan di pondok. Kegiatan keempat: pelaksanaan menyalurkan bantuan sosial ekonomi produktif. Tujuan dan manfaat kegiatan: keputusan menyalurkan di lapangan didasarkan pada data digital yang validasi, bukan sekedar intuisi. Bantuan diberikan bukan sebagai santunan konsumtif, melainkan modal produktif. Masyarakat tidak lagi bergantung sepenuhnya pada bantuan pemerintah terus-menerus, melainkan mampu mengelola usaha dagang mereka secara mandiri untuk menopang ekonomi lokal. Tahapan kegiatan 1: pembuatan surat permohonan pembukaan rekening penerima manfaat ke pihak bank. Tujuan kegiatan: surat ini menjadi jembatan antara data pemerintah dengan proses perbankan untuk memastikan transparan dan akuntabilitas penyaluran dana bantuan tahun 2025. Mengajukan pembukaan rekening secara kolektif menunjukkan adaptif terhadap efisiensi birokrasi digital daripada meminta warga mengurus sendiri ke bank. Tahap 2: penyaluran dana dilakukan melalui mekanisme transfer bank ke rekening penerima manfaat. Dan manfaat dengan mekanisme sistem pembukaan rekening langsung pihak bank transfer ke rekening penerima manfaat. Menyalurkan dana bantuan melalui mekanisme transfer bank di Kabupaten Manokwari Selatan pada tahun 2025 merupakan perwujudan utama di nilai akuntabel. Tahapan ketiga: memberikan fakta integritas kepada penerima manfaat. Tujuan dan manfaat: penerima manfaat merasa terlindungi haknya. Fakta integritas berfungsi sebagai standar mutu pelayanan bahwa bantuan atau layanan yang diterima sesuai dengan ketentuan tanpa pemungutan liar atau potongan ilegal.